Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa i'lamu rahimakumullah, fa inna khairal kalami kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak. Nikmat iman serta nikmat Islam, dan juga tak lupa dengan dua kenikmatan yang lain, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang mana dua nikmat ini dan nikmat-nikmat yang lain akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita akan membaca kitab kita, yaitu Kun Salafiyan 'alal Jadah. Buku ini ditulis oleh Fadilatul Ustadz Dr. Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi rahimahullah ta'ala, ya. Dan beliau, ya, menulis buku ini, Masya Allah, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan bareng-barengnya mempelajari dan membaca kitab beliau yang bagus ini. Dan kita sampai masih dalam muqaddimah. Kita belum masuk kepada pembahasan kita, ya, tapi kita baru sampai kepada muqaddimah. Di mana muqaddimah ini juga ada banyak faedah yang kita dapatkan di muqaddimah beliau. Jadi muqaddimah itu bukan sekedar sesuatu yang basa-basi, tidak, ya. Kita para ulama, muqaddimahnya itu berisi apa yang akan mereka bahas di buku ini. Pengetahuan dasar tentang bagaimana cara membaca buku ini, itu adalah muqaddimah. Dan kita kemarin sampai halaman 15 dan sekarang kita berada di halaman 16, ya. Beliau berkata, "Waqad radhiyallahu 'anis sahabah wa anhum wa amman tabi'ahum bi ihsan." Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka para sahabat dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Antum ingat-ingat, Pak, At-Taubah ayat yang ke-100. Insyaallah kita akan sering membaca ayat ini, ya. Ayatnya juga bagus, At-Taubah ayat yang ke-100, mudah diingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mendahului mereka masuk Islam, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat, as-sabiqunal awwalun, yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka di dalamnya, di dalam surga tersebut, abadi selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit kita berhenti di ayat ini, ayo ikhwan. Kalau kita perhatikan, ya,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka ini, para sahabat, mereka itu sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat secara global mereka diridhai Allah. Ridho ayyuhal ikhwah. Ridho itu begini, Pak. Dalam bahasa Indonesia ya, kita kan tidak terlalu mengetahui definisi ridho ini kayak apa. Definisi ridho itu seperti ini, Pak. Misalnya saya memberikan sesuatu, duit lah misalnya, ya. Saya ngasih duit kepada antum 100.000. Antum masih kayak belum puas nih, tak kasih 200.000. 300.000 terus dikasih terus sampai antum bilang cukup, sudah cukup. Sudah puas. Itu namanya ridho, Pak. Ya. Itu namanya ridho dalam bahasa Arab. Benar-benar rela dan benar-benar sudah tidak perlu lagi, pokoknya ya ridho sudah begitu. Itu namanya ridho. Artinya di sini, Pak, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Mereka para sahabat. Ikhwan, saya masih ada bekas-bekas sakitnya. Mereka para sahabat itu benar-benar Allah sudah ridho kepada mereka. Allah rela kepada mereka. Allah meridhoi mereka. Yang artinya apa? Sudah pasti mereka masuk surga. Orang-orang yang diridhoi Allah sudah pasti mereka masuk surga. Maka dari sini ayyuhal ikhwah, bagaimana kita itu ingin menggapai surga? Dari ayat ini ya, kalau kita ditanya bagaimana cara kita menggapai surga, ya kita mencari ridho Allah. Ya, bagaimana cara menggapai surga? Ya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan lagi, lah bagaimana menggapai ridho Allah? Caranya adalah dengan mengikuti mereka para sahabat. Karena di sini ayat ini Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat. Siapapun itu ayyuhal ikhwah, dari kalangan apapun, dari kelompok manapun, dari kota manapun, ketika dia mengikuti para sahabat dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada orang tersebut. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar, ya Ustaz, bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Oh, caranya dengan berbakti kepada orang tua. Ya kan, ridho Allah fi ridhol walid. Ya. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa taala berada di ridhonya orang tua. Ini pun ayyuhal ikhwah, ketika kita memahami hadis ini, itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ridho orang tua yang bagaimana yang harus kita taati, yang harus kita raih. Nah, ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena tidak semua perintah orang tua harus kita taati sampai kemaksiatan harus kita taati, enggak. Ya. Kita mentaati orang tua, birrul walidain, selama tidak menghilafi perintah Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Artinya benar-benar apapun ibadah kita, ketika kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka di situ harus ada mengikuti mereka para sahabat. Dari ayat ini. Ini ayat ini sungguh mulia sekali dan setiap antum harus hafal, Pak ya. Ayat ini At-Taubah ayat yang ke-100. Falaysa min al-ibtida' fi syai'in ayatasamma ahlus sunnah wal jamaah bis salafiyyin. Perhatikan ayat ikhwah. Beliau mengatakan bukan termasuk bid'ah orang yang menamakan dirinya, menamakan ahlus sunnah wal jamaah, menamakan diri mereka dengan salafiyin. Itu bukan termasuk perkara yang bid'ah. Dan insya Allah nanti ada babnya sendiri dalam buku ini, ya, penjabaran tentang nama-nama ahlus sunnah wal jamaah, diantaranya salafiyin, dan mengapa itu bukan termasuk bid'ah. Inna mustalah salaf yusawi tamaman mustalah ahlus sunnah wal jamaah, wa yudraku dhalika bita'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqis sahabah. Karena beliau mengatakan istilah salaf itu benar-benar sama kayak istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu maknanya salaf, sama persis kata beliau. Mengapa? Karena diketahui bahwasanya dua istilah ini, Ahlussunnah wal Jamaah dan salaf, dua-duanya itu mempunyai satu kesamaan, yaitu apa? Sahabat. Siapakah itu Ahlussunnah wal Jamaah? Ya sahabat. Siapakah itu salaf? Ya sahabat juga. Podo, Pak.
Ya, tidak ada perbedaan di antara kedua ini. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut apa arti salaf, apa arti Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tahu bahwasanya ternyata dua istilah ini ki podo, namanya ki podo. Secara bahasa Arab itu sama, berarti bukan bid'ah. Cuman beda penamaan aja. Nah, kenapa kok beda penamaan? Nanti ada alasan yang insya Allah kita akan bahas secara detail. Kenapa kok namanya dibedakan gitu. Fahumus salafus saleh, karena mereka adalah salaf, orang yang terdahulu, yang soleh. Wahum ahlus sunnah, dan mereka adalah ahlus sunnah. Fakama yasihu lana al-qaul sunni nisbatan ila ahli sunnah, yasihu lana al-qaul salafi nisbatan ila salaf, la farq. Kata beliau, orang boleh mengatakan sunni sebagai penisbatan untuk ahlus sunnah wal jamaah. Orang ahlus sunnah dinamakan apa? Sunni. Ya, sebagaimana di Iran itu ada sunni, ada syi'i. Ya, ada sunni, orang menamakan seperti itu sebagai apa? Nisbah kepada ahlus sunnah. Maka boleh juga orang mengatakan salafi, sebagaimana orang mengatakan boleh mengatakan sunni, orang juga boleh mengatakan salafi, karena maknanya dua-duanya adalah sama. Nisbatan ila salaf la farq, ya, sebagai nisbat kepada para salaf yang mana itu tidak ada perbedaan sama sekali, la farq, tidak ada perbedaan. Wa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlul as-salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah. Kata beliau, bahkan ya, setelah adanya firqah-firqah, bermunculan berbagai macam firqah sesat, dan juga terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, beliau mengatakan bahwasanya inti makna salaf itu tepat sekali. Makna kata-kata salafi itu tepat sekali. Untuk siapa? Man hafadha ala salamatil aqidah, untuk orang yang menjaga akidahnya. Boleh dia mengatakan dia salafi untuk orang-orang yang mereka ini menjaga akidahnya dan manhajnya. Tabaqan li fahmi sahabah wal qurun al mufaddalah, yang mana akidah mereka dan manhaj mereka, Pak, itu sama seperti pemahaman para sahabat dan juga al-qurun al-mufaddalah, ya, generasi-generasi yang terbaik. Kita tahu ya, generasi terbaik itu adalah khairul nas qarni, afwan, itu hadisnya begitu. Khairun nas qarni. Manusia yang terbaik adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? Para sahabat. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian setelah para sahabat, yaitu tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, di sini ayyuhal ikhwah, kata-kata salaf itu cocok bagi orang-orang, bagi mereka yang berusaha untuk menjaga akidah mereka. Mereka mengatakan salaf, akidah kita itu nisbahnya kepada salaf. Salaf itu artinya apa toh? Salaf itu artinya orang terdahulu. Orang terdahulu siapa toh? Yaitu mereka para sahabat. Tepat. Oh, ingin menjaga akidah sebagaimana para sahabat menjaga akidah. Oh, ingin menjaga manhaj, ya, sebagaimana para sahabat juga menjaga manhaj mereka. Wa yakunu hadhil mustalah as-salaf muradifan lil asma' asy-syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian istilah salaf juga itu punya sinonim yang muradif, punya sinonim yang sama dari apa? Dari nama-nama syar'i yang lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana insya Allah kita akan membahas masalah nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak sekali, seperti Thaifah Mansurah, kemudian Al-Firqah An-Najiyah, dan lain-lain itu banyak semua. Nah, itu semua maknanya sama, Pak. Sama persis, ada dalilnya dan bukan sesuatu yang bid'ah. Wa anna ad-da'wa ila ittiba'is salaf aw ad-da'wa as-salafiyyah innaha da'watun ila al-islamil haqq wa ila sunnah al-mahdhah. Dan beliau mengatakan bahwasanya dakwah mengajak orang untuk mengikuti salaf, yaitu para sahabat. Perhatikan ayolah ikhwah, dakwah untuk mengikuti salaf, dakwah untuk mengikuti para sahabat. Kita berdakwah supaya ayo kita kembali kepada pemahamannya para sahabat. Dakwah apa itu? Beliau mengatakan wa dakwah as-salafiyah, atau yang disebut dengan dakwah salafiyah, innaha da'watun ilal islamil haq. Itulah dakwah kepada Islam yang benar, itu kayak gitu, Pak. Maka kalau antum ingin tahu ini ada orang dakwanya benar atau tidak, lihat dia
Dakwahnya kepada siapa? Mengajaknya kepada apa? Pemahaman dia sendiri atau pemahamannya para sahabat? Kalau orang ini mengajak, ayo kita Islamnya berpemahaman sebagaimana pemahaman para sahabat. Nah, ini yang benar. Ini dakwah yang benar seperti ini. Ya. Selain itu, jelas salah. Islamnya mengajak kepada pemahaman dewi, jelas salah, Pak. Islamnya mengajak kepada pemahamannya ketuanya dia, jelas salah. Ya, Islam yang benar adalah mengajak kepada pemahamannya para sahabat, wa ila sunnah al-mahdah, dan kepada sunnah yang murni. Wa da'watun ilal auda ilal Islam kama unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dakwah salafiyah itulah dakwah yang mengajak kita kembali kepada Islam yang murni, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa talaqa anhu ashabu al-kiram, yang mana mereka para sahabat mengambil ilmu tersebut dari Nabi. Ya, mereka mengambilnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Wala syakka anna hadi da'wah haqqun wal intisabu ilaiha haqqun. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya dakwah yang seperti itu, Pak, adalah dakwah yang benar. Dan intisab menisbatkan diri kita kepada dakwah tersebut pun sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang bid'ah. Beliau mengatakan, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi. Kata beliau, bukan sebuah aib orang yang dia itu mengidharkan atau menampakkan madhab salaf. Menampakkan madhab salaf bukan sebuah aib. Wantasaba ilaiha, kemudian menisbatkan dirinya kepada madhab salaf tersebut. Aw'tazza ilaihi, atau dia itu merasa bangga, merasa dirinya itu mulia dengan madhab salaf, itu suatu hal yang lumrah, tidak masalah. Ya, berbangga dengan madhab salaf itu suatu yang tidak masalah. Bal yajibu qabulu dzalik, bahkan wajib diterima seperti itu, tidak masalah. Ada orang mengatakan dirinya salaf, tidak masalah, apa bedanya? Orang mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak masalah. Ya, oh, di mana-mana kita di Indonesia pun orang berbangga dengan dirinya sendiri. Oh, saya Syiah, saya ini pen karpe. Ya, kenapa kita tidak boleh? Itu jadi pertanyaan. Ya, kenapa mereka dibiarkan kalau kita tidak boleh? Oh, nanti radikal gini. Enggak, kita bangga, ini salah. Kenapa? Madhab salaf. Madhab salaf itu tidak radikal. Yuk, kini duduk, tak ajari madhab salaf yang benar seperti ini. Ya, tidak ada radikalnya sama sekali. Yang benar seperti ini, ayo kita ajarkan, ayo kita ngobrol. Nah, ini adalah yang benar. Seperti itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Karena madhab salaf, madhab, Pak, ya, itu benar secara mutlak. Madhab salaf itu benar secara mutlak. La yakunu illa haqqa, tidak ada kecuali dia benar. Apakah madhab salaf ada salahnya? Enggak ada, Pak. Benar. Madhab salaf itu sebagai gambaran Islam seluruhnya, maka enggak ada salahnya. Yang salah siapa? Yang salah orang pasti salah. Anak, antum semua, ya, para ustadz kadang salah. Ya, karena dia manusia biasa, manusia pasti salah. Tetapi madhab salaf, ayyuhal ikhwah, enggak ada yang salah sama sekali. Itu kebenaran secara mutlak. Itu adalah Islam yang sesungguhnya. Itu adalah madhab salaf. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-athar al-kabir fi da'wati ila sunnah. Dan kemudian kata beliau, al-imam, ya, a'immatul Islam, para imam-imam Islam zaman dulu dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu mereka punya pengaruh yang besar terhadap dakwah kepada sunnah. Punya pengaruh yang sangat besar terhadap dakwah kepada sunnah. Wal auda ila tariqatis salaf wa manhajihim wal iqtida' bihim. Dan juga mereka itu punya pengaruh besar di dalam metode mereka kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka punya pengaruh yang sangat besar. Para imam-imam yang sebelum kita, Pak. Ya, para ulama-ulama sebelum kita. Kemudian manhaj mereka juga, kemudian mereka itu iqtida', mengikuti mereka para sahabat. Wa min haula'il ammah, perhatikan ayyuhal ikhwah. Dan dari mereka imam-imam yang mana mereka itu punya andil yang besar terhadap manhaj salaf. Siapa itu? Sebutin. Yang pertama adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah,
Ibn Abi Asim, Al-Asbahani, Al-Azuri wa ghairihim. Semua ini madhab-madhab fikih. Imam disebut ini, ya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya adalah imam-imam dalam masalah madhab fikih. Tetapi mereka dakwahnya adalah dakwah salaf. Thariqah mereka, metode mereka adalah metode salaf. Padahal mereka adalah imam madhab fikih. Ya. Summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamiduhu ka Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi wa Ibnu Katsir wa Dzahabi. Kemudian juga para muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Syekhul Islam dan para murid-muridnya, di antaranya siapa muridnya Syekhul Islam? Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian juga Ibnu Abdul Hadi dan juga Ibnu Katsir, itu salah satu murid beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau juga adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian summa Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, kemudian juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau termasuk dakwah para pembesar dakwah salaf. Wa immatud dakwah min ba'din, dan juga para imam-imam dakwah setelah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mimma adda ila dhuhuri ittijahin salafiyyin ala martari, yang mana ini menjadi sebagai poros pergerakan dakwah salaf. Itu dimulai dari beliau, dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Di sini beliau mengambil agamanya, akidahnya itu dari mana? Min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa siratis salaf as-salih, dan dari sirah para sahabat. Perhatikan ayyuhal ikhwah, apa gunanya kita belajar sirah? Ini sering saya katakan kepada para jamaah, ya. Apa gunanya kita belajar sirah? Dengerin sirah itu gunanya buat apa? Oh, enak Ustaz dengerin cerita. Nah, ini nggak bener, Pak. Ya. Supaya kita bisa dengerin cerita para sahabat, asik begitu, enak ceritanya. Enggak, sama sekali enggak. Tujuan kita belajar sirah adalah mengambil agama mereka para sahabat. Sikap mereka para sahabat itu bagaimana? Itu tujuan kita belajar sirah. Ketika para sahabat menghadapi orang-orang jahiliyah, bagaimana toh? Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah 13 tahun menghadapi orang-orang Quraisy, itu gimana tuh cara dakwahnya? Itu yang kita ambil, Pak. Bagaimana sikap Nabi SAW kepada orang-orang tertentu? Oh, kalau orang begini tuh cara dakwahnya seperti ini, orang seperti ini cara dakwahnya seperti ini. Orang yang kafir Quraisy begini, orang yang ahlul kitab begini. Itu ada, Pak. Diambil dari mana? Dari sirah nabawiyah. Bagaimana para sahabat menghadapi masa-masa kelam ketika disiksa oleh orang Quraisy, itu kita lihat. Itu yang kita ambil. Bukan sekedar ceritanya enak, ya. Di rumah ustadznya menggebu-gebu. Wah, kalau misalnya cerita sirah, wah kayak kita tuh berada di medan perang. Enggak seperti itu, Pak. Yang kita ambil faedah itu adalah agamanya di situ apa. Karena sirah itu mengandung banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dari sisi agama, bukan sekedar ceritanya. Maka di sini beliau mengatakan, ya, akidahnya diambil dari mana? Dari sirah nabawiyah. Dasar agamanya beliau mengambil wasiratis salaf, dari sirah para sahabat. Wa yuqawimu kulla tayyarin bid'iyyin yakhruju an hadhil asas. Hadhil usus. Beliau mengatakan, dan beliau itu benar-benar membentengi diri dari segala macam gelombang bid'ah. Ini tayyar ini sebenarnya kalimat baru, ya, tidak, bukan bahasa Arab yang lama, tapi ini bahasa Arab baru. Tayyar itu artinya sengatan listrik sebenarnya. Ini maksudnya gelombang gitu, gelombang bid'ah, yang mana mereka ini keluar dari asas-asas yang tadi. Perhatikan ayyuhal ikhwah, ini juga penting, salah satu yang saya tekankan. Ketika kita belajar tentang sunnah, pasti Pak musuh ini bid'ah. Itu sudah pasti. Antum misalnya pengen belajar sunnah tanpa menyinggung bid'ah, ya ora iso. Sebagaimana antum belajar tauhid pasti menyinggung syirik, ya, belajar tauhid pasti menyinggung syirik. Tidak ada orang belajar tauhid tapi nggak bahas syirik sama sekali, nggak ada. Maka ketika antum belajar sunnah manhaj salaf, pasti akan menyinggung yang namanya bid'ah. Sehingga mereka, para dai, para imam yang zaman dulu,
Selain mereka mendakwahkan sunnah, mereka juga memerangi bid'ah seperti itu. Polanya seperti itu, Pak. Tidak ada orang kalau sunnah terus tapi atau ngomong masalah bid'ah. Ya enggak, mesti diajari. Ya. Oh, kita berbicara masalah sunnah. Selain sunnah sudah pasti bid'ah. Itu sudah pasti. Ya. Makanya kita siap-siap aja seperti itu. Artinya ketika kita membahas sunnah nanti pasti itu akan bersinggungan dengan yang namanya bid'ah. Sebagaimana mereka para salaf, ya, para imam zaman dulu, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan imam-imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebutin setiap imam madhab fikih. Mereka berbicara sunnah, pasti mereka menyinggung tentang masalah bid'ah. Karena memang dakwah itu seperti itu, ayyuhal ikhwah. Waqad ataltu fi bayani hadzal amr wa tawdihihi li'annana nasma'u wa naqra man yad'anu fi salafiyah. Kata beliau, dan saya telah membahas panjang lebar dalam masalah ini, yaitu bagaimana para imam salaf itu berdakwah salaf, kemudian setelah itu juga memerangi masalah bid'ah. Beliau membahas dengan panjang lebar dan dengan sangat jelas. Kenapa? Li'annana nasma' wa naqra man yad'anu fi salafiyah, karena kita mendengar dan membaca orang-orang yang menuduh dakwah salaf ini, Pak. Dakwah radikal, dakwah wahabi dan segala macam. Itu kita mendengar dan membaca seperti itu. Wa tasammi abiha, dan juga penamaannya, ya. Dan juga penamaan salaf itu sendiri. Au yadai anna hizbiyah, atau mengatakan bahwasanya salaf itu adalah hizbi. Ada enggak? Ada, Pak. Ya, saya pernah mendengar seperti itu. Salaf itu kelompok hizbi. Saya tanya, siapa yang waktu itu penasehat, siapa yang kalau memang itu hizb itu kan artinya kelompok, partai lah. Hizbi itu kan partai secara bahasa, ya, kelompok. Ya, kemudian kalau kelompok pasti ada pendirinya. Saya katakan, salaf ini pendirinya siapa, Pak? Yaitu Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh, bukan. Salaf itu udah ada sejaman dulu, Pak. Gak ada pendirinya sama sekali. Antum mau bukti? Al-Imam Ad-Dhahabi, ya, Imam Ad-Dhahabi, beliau adalah muridnya Syekhul Islam Taimiyah yang kita sebut tadi. Itu kan hidupnya sudah lama zaman dulu. Beliau sudah mengatakan hada salaf dalam buku beliau Syiar A'lamun Nubala tentang masalah rawi-rawi. Beliau untuk mendeskripsikan tentang masalah rawi, beliau mengatakan hada rajulun salafi, ini orang salafi. Dari zaman dulu, jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya katakan tidak ada pendirinya. Bedanya hizbi sama bukan hizbi, Pak. Hizbi ada pendirinya. Sebutin satu kelompok, kemudian pasti ada pendirinya. Iya, ya benar. Sebutin kelompok aja, siapa aja. Ini pendirinya ini pendirinya. Salafi ada pendirinya? Ya ada, Pak. Dia bukan hizbi. Ya. Dan ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, Salafi hizbi. Maka dibantah habis sama beliau di buku ini. Nanti insya Allah kita akan bahas secara detail. Wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'at al-hizbiyah al-mu'asirah, dan juga mengatakan bahwasanya, ya, salafi itu tidak ada tidak ada bedanya sama jamaah-jamaah hizbiyah yang lain yang kontemporer. Wa qad yaqulul ba'd bi anna muassis as-salafiyah wal imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat, sama persis sebagaimana yang saya katakan, dan sebagian dari mereka berkata bahwasanya pendiri muassisnya salafi, pendirinya salafi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, padahal bukan. Wal haqiqah, kata beliau, haqiqah dan sebenarnya yang benar apa? Annal imama Muhammad ibn Abdul Wahhab innaha wa da'iyatun min du'atis salafiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah salah satu dai saja, salah satu dai salaf, dai yang mendakwahkan kepada salaf, ya. Bukan pendiri, tetapi beliau adalah salah satu dai-nya, ya, bukan pendirinya. Wa mujaddidu min mujaddidiha, dan beliau termasuk dari mujaddid, pembaharu. Ahya ma'alimaha ba'da durusiha, ya. Kemudian beliau juga menghidupkan simbol-simbol salafi di pelajaran-pelajarannya. Wa adaha naqiyatan safiyatan fi hadil jazirah, dan kemudian mengembalikannya, ya, sebagaimana Islam yang bersih murni di jazirah ini. Jazirah ini maksudnya adalah jazirah Arab, Pak, ya. Beliau berkata di sini adalah jazirah Arab. Ba'da ma takaddara safwaha. Setelah apa? Setelah di jazirah Arab itu rusak, bukan rusak, ya, tidak jernih, begitu keruh.
Ya, setelah keruh dakwah di situ, nah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan juhudnya beliau mengembalikan Islam kepada kemurniannya. Wa taqat 'alaihal bid'ah wal khurafat, yang mana pada waktu itu di Mekah, di Madinah itu banyak sekali terjadi bid'ah dan khurafat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, bal inna hadhihi daulah al-mubarakah al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah harsahallah daulatun salafiyah. Perhatikan Pak ya. Beliau mengatakan sesungguhnya daulah ini, negeri ini, yaitu negeri Arab. Beliau di sini mengatakan al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah. Ya, kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi itu apa? Daulatun salafiyah. Dia adalah negara salafi. Ini yang perlu antum tekankan. Arab sampai sekarang, Pak, sampai sekarang, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Itu adalah daulah salafi. Adapun yang antum dengar-dengar, ya, antum dengar-dengar, oh ini apa namanya? Pemikiran Wahabi mau disingkirkan di Jazirah Arab, itu bohong sekali, Pak. Saya dapat WA dari apa namanya? Dari teman-teman. Ya biasa di WA kemudian video-video begitu kan. Ini katanya apa namanya? MBI itu siapa? Muhammad bin Salman ya? MBS oh MBI kan motor ya. MBS begitu. Ini mau apa namanya? Mau membersihkan dakwah Wahabiyah di Saudi. Kemudian beliau ngasih apa namanya video. Tahu nggak Pak videonya itu isinya apa? Videonya itu sebenarnya Muhammad bin Salman itu sedang berbicara tentang Saudi kedepannya itu bagaimana mau buat kota ini, mau buat kota ini. Tidak ada satupun menyinggung tentang mau menyingkirkan dakwah salaf. Tidak ada. Ya dipikir kita tidak bisa bahasa Arab. Saya sih langsung bahasa Arab ya dibodoh-bodohi Pak. Ini tentang apa namanya, tentang Saudi. Muhammad bin Salman akan apa namanya memberantas pemikiran Wahabiyah di Saudi. Padahal ora, itu berbicara tentang bagaimana Saudi sampai 40-50 tahun ke depan. Ini kan bahlul gitu saya bilang. Dia tidak paham bahasa Arab, asal nyomot aja dari video, kemudian dikatakan nih seperti ini. Tidak ada sama sekali. Makanya di sini dikatakan bahwasanya negara Saudi daulatun salafiyah, negara yang salaf. Walaupun orangnya isine ora ya. Antum apa namanya bedakan Pak ya antara isine dan apa namanya sistem pemerintahan dan lain-lain. Insya Allah sistem pemerintahan negaranya negara salaf. Walaupun orangnya orang. Saya tadi berbicara sama ya Pak polisi gitu kan, ya, Pak Abu Abdul Bar di perjalanan. Apakah Libya, tempat saya kuliah dulu Pak, Libya itu isinya adalah orang-orang salaf? Saya katakan enggak Pak, enggak. Sistemnya, iya. Sistemnya di Libya, tempat saya belajar dulu kuliah, itu salaf karena dia dari Saudi langsung. Tetapi isinya enggak mesti. Orang-orang sana macam-macam masuk di Saudi, ya, masuk di Libya. Gurunya bagaimana? Gurunya juga sama persis, enggak semuanya salaf. Makanya antum lihat ada orang Saudi dia potong jenggot, lais, segala macam. Dosen di Libya ya biarkan aja. Ya. Tetapi sistemnya ada sistem salaf. Orangnya belum tentu. Begitu. Jadi antum harus membedakan. Ustaz saya lihat di Saudi apa namanya? Di Mekah ada orang ngerokok ya jarke, itu urusannya dia gitu. Yang penting sistemnya negaranya dan negara salaf. Secara sistem. Walaupun orangnya enggak gitu. Jangan kita lihat orangnya. Antum mau nemu apa namanya? Setan dimanapun podo wae, Pak. Mau di Indonesia, mau di Saudi, setan ini podo kabeh. Ada orang bermaksiat di sana juga ada, podo, ya. Mau apa namanya orang berzina di sana minum khamar juga ada, Pak. Ada sama persis kayak di Indonesia. Ya. Cuman sistemnya di sana adalah salaf. Ya. Di sini mengatakan daulatun salafiyah wa da'watuha da'watun salafiyah. Bahkan dakwahnya di Saudi juga adalah dakwah salafiyah. Kama nassa 'ala dzalika muassisuha al-Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman Al Saud. Sebagaimana yang dituliskan ya oleh pendiri negara Saudi. Siapa itu? Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman Al Saud. Haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi hajj 'am. Ya, sebagaimana dia ketika itu berkhutbah di waktu haji ya pada tahun 1365 Hijriah dia berkata perhatikan ini Malik Abdul Aziz, dia mengatakan apa? Innani rajulun salafi ya, saya orang salaf ya, dia mengatakan seperti itu, saya salafi ya.
Wa aqidati hiya salafiyah, dan akidah saya akidah salafiyah. Ini rajanya sendiri ngomong gitu, Pak. Allati amshi bi muqtadaha 'alal kitab was sunnah. Yang mana saya berjalan di atasnya Al-Qur'an, Alkitab dan As-Sunnah. Lihat, ini rajanya sendiri ngomong seperti itu. Kemudian ayat ikhwah, halaman selanjutnya. Wa qala fil khitab nafsihi, dan berkata, ya, dia ketika ngomong sendiri di sini, dia berkata apa? Yaquluna innana wahabiyah, ya. Jadi dia berkata, mereka berkata bahwasanya kita ini adalah Wahabi. Jadi zaman Malik Abdul Aziz dulu, Pak, ketika pertama kali mendirikan negara Saudi, itu kata-kata Wahabi itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Jadi zaman dahulu kala, ketika Saudi itu masih pertama kali dibangun, itu Raja Saudi mengatakan apa? Mereka itu sudah mengatakan kita itu Wahabi. Wal haqiqah, dan pada dasarnya, kata beliau, pada dasarnya annana salafiyuna muhafiduna ala dinnya. Sungguhnya hakikatnya kita itu adalah salafi. Yang kita itu menjaga agama kita, wa nattabi'u kitabullah sunnatur rasulih, dan kita mengikuti kitab Allah dan sunnahnya Nabi. Wa laisa bainana wa bainal muslimina illa kitabullah sunnatur rasulih, dan tidak ada di antara kita dan orang-orang muslim kecuali apa? Ya, kitab Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu, Pak, ya. Jadi orang-orang mengatakan, oh ini Wahabi itu sudah sejak zaman dahulu kala, itu sudah ada yang mengatakan seperti itu. Fal mamlakatu qamat 'alal Islam al-haq al-mabni 'ala kitabillah wa sunnati rasuli. Maka kerajaan itu benar-benar mendirikan kitab dan sunnah. Mendirikan kerajaannya apa? Di atas Islam yang benar, kata beliau, di atas sunnah Nabi dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wafqa fahmis salaf. Nah, lihat, perhatikan kata beliau apa? Wafqa fahmis salaf. Ini sebenarnya wifqa ya, tapi kalau di sini nulisnya wafqa ya. Wallahu alam ya, sepertinya nulisnya begitu. Kalau saya paham wifqa sebenarnya, wifqa fahmis salaf. Ya. Jadi cocok dengan pemahaman salaf. Walida ittasamat siyasatuha bil hikmah wal adl. Oleh karena itu, ya, termasuk dari ciri-ciri kerajaan Saudi itu apa? Dia itu ada hikmah dan ada keadilan di sana. Wa tasamu ma'al madzahib al-fiqhiyah al-mu'tabar, dan juga ada toleransi antara apa? Antara mazhab fikih yang mu'tabar. Berarti kan saya pernah diceritakan oleh orang-orang terdahulu ketika di Saudi. Mekah itu, Pak, Ka'bah itu, Pak, ya. Itu nek sholat imamnya papat. Ya, saya pernah ditanya orang-orang terdahulu, dia ngomong. Waktu saya di Mekah itu, orang terdahulu dia ngomong, itu dulu di Mekah, itu di Ka'bah itu ada 4 imam. Imam madhab Abu Hanifah, ya, Imam Al-Hanafiyah, sama Imam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Ya, itu imamnya beda kabeh. Ya, sekarang kan digabung jadi satu. Mengapa seperti itu? Karena ada toleransi, Pak. Kalau masalah fikih, saya katakan, Pak, kalau itu masalah fikih, kita toleransi. Ya wis, monggo, ada dalilnya. Ya. Tapi kalau itu masalah madhab dan masalah akidah, tidak ada toleransi. Itu bedanya, Pak. Maka kita pun juga seperti itu. Ya. Kalau ini masalah fikih, ya biarkan saja. Kunut misalnya, ya biarkan saja. Itu masalah fikih. Semenjak zaman Imam Ahmad itu kunut sudah ikhtilaf. Imam Malik mengatakan seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah, kemudian Imam Imam Ahmad mengatakan, yo saya nggak ikut kunut, tapi imamnya kunut aku yang melu angkat tangan. Itu imam-imam mereka seperti itu. Toleransi. Kenapa? Fikih. Ikhtilaf fikih itu, Pak, perbedaan pendapat di dalam fikih itu perbedaan pendapat berdasarkan dalil. Ya, saya katakan berdasarkan dalil. Apabila ada dalilnya, monggo kita terima. Selama ada dalilnya, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Tetapi apabila enggak ada dalilnya, Pak, itu bukan perselisihan fikih, itu bid'ah, enggak ada dalilnya, ya. Yang bid'ah itu enggak ada dalil. Jadi jangan mengatakan, misalnya saya kasih contoh ya, demo. Oh, demo itu ikhtilaf fikih, enggak, Pak. Itu bukan ikhtilaf fikih, enggak ada ikhtilaf itu, Pak. Ya. Karena belas demo itu nggak ada dalilnya sama sekali. Kok bisa mengatakan itu ikhtilaf dari mana? Itu masalah madhab, itu masalah manhaj itu. Itu masalah manhaj, masalah akidah. Kalau itu masalah fikih, mana dalilnya? Karena semua fikih, perselisihan di dalam fikih itu ada dalilnya.
Antum bayangkan aja misalnya dalam masalah sholat, ada yang begini, ada yang begini, dua-duanya ada dalilnya, dan dua-duanya dalilnya podo, Pak. Fikih seperti itu. Ya kita biarkan aja, meh ini silakan, itu fikih, nggak masalah. Ya. Ada yang bilang waladolin amin, ada yang keras amin, ada yang cuma diem tok. Nah. Hanafi ya, Imam Abu Hanifah diem, tidak mengucapkan amin secara keras. Kemudian kita katakan bid'ah, enggak, mereka ada dalilnya. Itu masalah fikih. Mereka punya dalil, oke, bekher, enggak masalah. Ya. Ini ada dalilnya juga, ya, toleransi, ya. Tapi dalam masalah manhaj dan akidah, enggak ada toleransi. Contoh dalam masalah sihir, Pak. Perdukunan, sihir. Di Saudi apa yang dilakukan orang-orang tukang sihir? Penggal. Enggak ada toleransi. Dibunuh semua. Dia ketahuan misalnya ada orang Indonesia nih, ketahuan menyihir majikannya, dipenggal, Pak, hukumannya, Pak, tel, pancung. Tidak ada toleransi. Kenapa? Ini masalah akidah, bukan masalah fikih, masalah akidah. Nah, seperti ini ayu alaihi. Mereka apa? Dalam masalah fikih toleransi, tidak masalah, silahkan, maybe, karena masalah fikih. Wa bina'an ala hadza fa inna tullab kulliyat asy-syariah fi mamlaka yadrusuna fiqh al-a'immah al-arba'ah. Dan oleh karena itu, berdasarkan ini, Pak, mereka para mahasiswa di Universitas Madinah, beliau mengatakan seperti itu, di kuliah syariah, dan itu pun saya di Libya kuliah syariah juga, mempelajari 4 mazhab sekaligus. Ya. Nama bukunya adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ya. Pengarangnya adalah Ibnu Rushd rahimahullahu taala. Beliau mengarang buku itu, Bidayatul Mujtahid. Itu yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester terakhir di Libya, dan juga di Madinah juga seperti itu, di kuliah syariah. Kita belajar 4 madhab sampai pusing, Pak. Terus saya itu termasuk pusing yang belajar 4 madhab. Kenapa? Ikhtilaf terus. Untuk begini ikhtilaf. Tapi ya begitu, kita mempelajari toleransi dalam masalah fikih. Mereka para imam 4 madhab, mereka madhabnya salaf semua. Tetapi dalam fikih mereka berbeda pendapat, karena di situ dibolehkan untuk berbeda pendapat. Ya, dalam masalah fikih diperbolehkan untuk berbeda pendapat. Lalu kita pelajari itu. Sholat kalau begini, imam madhab punya dalil seperti ini. Imam A punya dalil seperti ini, Imam B punya dalil seperti ini, kita terima. Ya, jadi kita pelajari semua. Beliau menyebutkan di sini Imam Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa la siyama fil Jami'ah Islamiyah bil Madinah. Terutama kata beliau adalah di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Li'anna al-khilaf baina hadhil madhahib laisa fil aqidah. Perhatikan, ya. Karena khilafnya di dalam masalah ini itu bukan masalah akidah, bukan. Jadi tidak masalah. Cuman masalah madhab, tidak masalah. Jadi wa innaha fil furu' al-fiqhiyah, itu cuma dalam masalah fikih saja. Ya. Jadi kalau dalam masalah fikih oke aja, Pak, kita khilaf. Dalam masalah akidah no, tidak bisa. Dalam masalah manhaj apalagi, tidak bisa. Kita tidak bisa ikhtilaf dalam masalah manhaj, dalam masalah akidah. Fikih oke, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan. Kita berhenti di sini dulu. Insyaallah kita akan teruskan lagi di minggu-minggu depan karena sudah adzan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.